Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Technopreneurship versi online pertemuan ke-14. Jadi teman-teman, pada pertemuan ke-14 kali ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya aspek hukum dan legalitas. Nah, seperti biasa tak perlu panjang kali lebar, saya ingatkan di awal bahwa kalau kalian nanti paham terkait dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like, dan kalau kalian nanti ingin selalu mengikuti update-update terbaru dengan channel ini, teman-teman, kalian bisa langsung klik tombol subscribe gitu. Oke, nggak perlu panjang kali lebar, silakan mengikuti dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan jangan lupa, seperti biasa, kalau kalian mengikuti dari awal sampai akhir, pasti akan terselip di dalamnya ada tugas-tugas yang nanti bisa kalian kerjakan. Oke, selamat menonton dan mari kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Dalam aspek hukum dan legalitas, teman-teman, di pembahasan kita yang pertama, pasti itu akan erat kaitannya dengan yang namanya badan hukum usaha. Nah, di Indonesia sendiri, pada prakteknya itu ada beberapa jenis badan hukum usaha, yang antara lain seperti perseorangan, kemudian ada juga firma, lalu perseroan komanditer atau biasa disebut dengan CV, kemudian perseroan terbatas atau biasa disebut juga dengan PT. Lalu tidak lupa kalian pasti kenal badan usaha milik negara atau perusahaan negara BUMN. Lalu ada perusahaan daerah BUMD, lalu ada yayasan, dan yang terakhir ada koperasi. Di dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas hanya 4 bentuk. Karena saya fokuskan nanti teman-teman bisa fokus ke 4 hal ini aja. Dan semisal nanti kalian pengen mengetahui yang lain, kalian bisa seperti biasa cari informasi sendiri. Oke, tidak perlu panjang kali lebar, langsung kita masuk pada pembahasan yang pertama. Masuk pada pembahasan kita terkait dengan perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini apa sih, teman-teman? Dia itu adalah perusahaan yang hanya dimiliki perseorangan atau hanya seorang saja yang memiliki. Nah, perusahaan perseorangan juga pendiriannya itu tidak memerlukan syarat khusus, seperti sebagaimana badan usaha yang lain. Kemudian juga, secara kebutuhan modal, perusahaan perseorangan hanya dipenuhi dari pemilik sendiri. Dan untuk mencari modal dari luar itu relatif lebih sulit. Dan biasanya, teman-teman, perusahaan perseorangan itu bentuk bisnisnya itu dimiliki satu pemilik, dan di mana pemilik usaha tersebut itu punya kendali penuh sama perusahaan ini. Jadi kayak kalian nih punya usaha kayak jual beli makanan atau mungkin kayak bengkel, laundry kayak gitu, itu usahanya kalian. Jadi kayak kalian yang punya kendali penuh terkait dengan hal itu. Dan dari segi kebutuhan modal, ya modalnya dari kalian sendiri. Kalau nyari dari luar biasanya lebih susah, memang kayak tidak gampang, kecuali dari luar itu ada dari orang-orang terdekat kalian. Kayak gitu, teman-teman. Itu terkait dengan perusahaan perseorangan ya. Jadi sekilas saja. Dan contohnya gini, teman-teman. Contoh dari perusahaan perseorangan, tadi sudah saya sebutkan ada kayak bengkel, laundry, kemudian kayak catering makanan atau kuliner kayak gitu. Toko kelontong, sembako pun itu juga termasuk ke dalam perusahaan perseorangan. Kemudian kayak kalian punya usaha bikin souvenir, kerajinan tangan, dan lain sebagainya, itu juga masuk usaha perseorangan kalian. Kalau di online-online sekarang, kalian biasanya buka toko online sendiri. Nah, itu juga termasuk perusahaan perseorangan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan nanti perusahaan yang kedua, yaitu, atau badan usaha yang kedua, yaitu firma. Yang selanjutnya kita masuk pada yang namanya firma, teman-teman. Firma itu apa sih? Dia itu merupakan sebuah perusahaan yang secara pendiriannya dia itu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dan dalam menjalankan perusahaan, selalu mengatasnamakan nama perusahaan. Atau bisa dibilang, dia itu 2 orang atau lebih menjalankan usaha di bawah satu nama, teman-teman. Satu nama ini digunakan bersama. Jadi dalam jalannya firma itu dia selalu menggunakan satu nama usaha yang sama. Dan setiap anggota firma atau anggota yang di dalam firma ini, dia itu memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha firma ini tadi. Dan untuk mendirikan firma, itu bisa melalui 2 cara, yaitu yang pertama melalui akta resmi yang sudah diproses, yang selanjutnya nanti bisa sampai di berita negara. Kemudian melalui akte di bawah tangan, atau bisa disebut juga kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait saja. Jadi kayak cuman pihak-pihak terkait saja untuk membangun firma ini. Dan dalam bentuknya atau dalam jenisnya, firma itu ada beberapa macam, teman-teman. Seperti firma dagang, yang dia itu bergerak di industri perdagangan dan fokusnya itu cuma ke kegiatan jual beli kayak gitu. Kemudian ada juga firma non dagang atau biasa disebut juga firma jasa yang biasanya bergerak di dalam industri jasa atau fokusnya itu penjualan jasanya mereka, kayak contohnya kantor pengacara atau firma hukum, kemudian kantor akuntan publik kayak firma akuntansi kayak gitu, teman-teman. Atau yang lainnya. Jadi yang jenis selanjutnya itu ada yang dikenal juga namanya firma umum. Jadi bisa dibilang kalau di firma umum ini semua anggotanya yang ada di dalamnya itu punya kekuasaan yang nggak terbatas.
Semua anggotanya itu bertanggung jawab pada operasional perusahaan, termasuk pada utang piutangnya juga. Nah, kemudian yang selanjutnya itu jenis-jenis firmanya itu ada juga yang namanya firma terbatas, teman-teman. Kalau firma terbatas itu semua anggota yang ada di dalamnya itu tidak punya kekuasaan yang bebas, dan tanggung jawab dan kewajibannya itu selalu dibatasi. Itu ada jenis-jenis firma, jadi ada firma dagang, firma non-dagang atau jasa, firma umum, serta firma terbatas. Dan mungkin masih banyak lain lagi jenisnya, tapi yang sekilas saya bahas itu sih. Nah, kalau firma yang kalian kenal juga, mungkin selain firma hukum kayak kantor pengacara atau firma akuntansi, kantor akuntan publik, kalian pasti juga kenal ada firma Nike, kemudian firma Diadora, kayak gitu-gitu, itu ada. Itu juga disebut firma, teman-teman. Oke, itu terkait dengan firma. Next, pembahasan, kita membahas terkait yang namanya CV, atau perseroan komanditer. Yang selanjutnya kita masuk pada yang namanya perseroan komanditer, atau biasa disebut juga dengan CV, Komanditer Fellowship. Nah, teman-teman, CV ini apa sih? Dia itu merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dan biasanya di dalam sebuah CV itu terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian nanti kalian juga akan mengenal di dalam CV itu ada yang namanya sekutu yang aktif atau sekutu yang pasif, kayak gitu. Sekutu yang aktif itu sekutu yang mereka tanggung jawab terus. Kalau yang sekutu yang pasif itu dia hanya ke pemberi modal. Nah, tanggung jawab sekutu komanditer itu terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Karena nanti tetap akan ada yang namanya juga pembagian saham, gitu. Kemudian di dalam pendiriannya, CV itu punya tujuan untuk memberi peluang bagi perseorangan, itu untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab yang terbatas. Itu di perseroan komanditer. Dan biasanya contoh dari CV itu mungkin kayak kalian bisa ngelihat dari CV-CV yang banyak banget namanya yang biasanya berhubungan dengan pertanian, perdagangan, IT, atau fabrikasi mesin, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan untuk besarnya bagi hasil usahanya itu biasanya disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Jadi tadi kan saya ada sedikit bahas terkait dengan saham tuh. Nah, itu biasanya dia itu untuk hasil usahanya nanti pembagiannya kayak gimana, itu disesuaikan dengan kesepakatannya yang sudah dibuat di dalam perjanjian akte tertulisnya itu, gitu teman-teman. Itu terkait dengan perseroan komanditer. Jadi nanti kalau ada yang pengen mendirikan perseroan komanditer, itu nggak sembarangan ya teman-teman ya. Dan biasanya sih ada hubungan sama akte notaris juga sih, biar resmi gitu. Oke, itu sekilas saja ya teman-teman ya intermezzo. Next, kita masuk ke yang selanjutnya. Pembahasan kita yang selanjutnya terkait dengan PT. Yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait dengan yang namanya perseroan terbatas, atau bisa disebut juga PT. Nah, PT ini apa sih? Dia itu adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum, yang mana modalnya itu terkumpul dari berbagai saham. Dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Biasanya lembar saham yang menjadi modal pembentukan PT itu bisa diperjualbelikan, sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan itu atau tanpa harus membubarkan PT-nya. Dari PT ini sendiri, itu kan akan kenal. Secara prakteknya itu PT terdiri dari beberapa macam. Kalau dilihat dari segi kepemilikan, itu ada yang namanya PT biasa atau perseroan terbatas biasa. Kemudian PT terbuka dan PT persero. Lalu kalau dilihat dari status perseroan terbatasnya, segi statusnya itu ada tertutup sama terbuka. Dan tidak lupa juga kalau dari segi modal, itu modalnya itu terdiri dari modal dasar, sama modal yang ditempatkan atau dikeluarkan, issue capital, dan modal yang disetor, paid up capital. Kemudian juga dari segi syarat pendirian PT, itu nanti akan dibahas dalam pembahasan yang selanjutnya juga. Jadi dari syarat pendirian PT, itu minimal, PT itu didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Dan pendirian PT itu dituangkan dalam akte notaris. Harus, teman-teman. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan menyantumkan perkataan PT dalam akte notarisnya. Dan disiahkan oleh Menteri Kehakiman. Itu secara legalitas dari PT. Jadi syaratnya itu tadi. Yang syarat selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya masih pada PT ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masih terkait dengan syarat pendirian PT. Jadi syarat pendirian PT, tadi kan sudah beberapa. Yang selanjutnya ini didaftarkan dalam berita negara. Kemudian, PT itu memiliki modal dasar
sekurang-kurangnya itu 50 juta yang tertera dari UU PT nomor 40 tahun 2007. Kemudian modalnya itu ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar dan menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Itu adalah syarat-syarat terkait dengan PT. Kalau yang tadi mungkin lebih ke notaris dan sebagainya, lebih ke legalitas, ini juga legalitas tapi lebih ke arah keuangan atau modalnya. Dan kemudian bagi seorang PT atau bagi sebuah PT yang mengalami perubahan itu dipersyaratkan untuk mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan. Kemudian juga perlu perpanjangan jangka waktu untuk perseroannya, kemudian peningkatan atau penurunan modal, serta perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau dari terbuka menjadi tertutup, dan lain sebagainya. Itu teman-teman, jadi sedikit pembahasan terkait dengan PT sih teman-teman. Kalau kalian pengen tahu juga contohnya PT itu kayak dari Pertamina, kemudian Bank BNI, Jam Sostek, atau mungkin dari kayak Telkom, itu adalah contoh-contoh dari PT. Itu aja terkait dengan pembahasan kali ini. Langsung kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi pembahasan yang selanjutnya kita masuk pada the end, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Yang benar-benar akhir, teman-teman, karena ini adalah merupakan materi terakhir dari kelas Technopreneurship versi online. Terima kasih teman-teman atas keikutsertaannya dari materi 1 sampai ke materi yang terakhir ini. Semoga dari setiap materi kalian bisa mendapatkan ilmu yang layak. Dan untuk penjelasan yang lain sebagainya nanti akan saya jelaskan di kelas konsultasi yang nanti akan jadwalnya saya infokan lagi teman-teman ya di grup. Nanti kalian bisa mengikuti aja di situ. Kemudian nanti untuk aturan TAS dan lain sebagainya juga akan saya infokan dari grup itu. Terima kasih, begitu aja. Jangan lupa kalau ada materi di sini nanti di menit keberapa, materi tugas di dalam materi ini nanti di menit keberapa, detik keberapa langsung dicatat, langsung dikerjakan seperti yang sudah tertera soalnya, gitu. Oke? Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih sudah mengikuti kelas Technopreneurship versi online ini dari awal sampai sekarang. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas online kita yang selanjutnya. Thank you teman-teman. See you on the next pertemuan. Next pertemuan? Kapan ya? Oke, see you teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. God bless you all.